Begitu kuliah bisa ngiringin vokal gitu, terus bisa ngiringin instrumen lain, main duet, main forehand gitu tuh kayak wah ternyata seru ya kalau main musik with other people gitu. Punya buddies itu benar-benar mengurangi rasa stres sih. Ya, Perbedaan yang mencolok pasti learning attitude-nya mereka. Learning attitude-nya in US sama learning attitude di Indo beda banget. Maksudnya nggak ada kayak biasa orang Indonesia kan suka bergerombol kesini bareng, ke toilet aja barengan kan. Di sana kan enggak. bener. Kita benar-benar kayak domba. Iya. Beda banget. Perhatian. Anda sedang berada di ruang cerita santai non-edukatif bersama seminar edukasi musik. Kalau yang di UPH dulu pengalaman apa yang paling membekas atau apa pengalaman yang paling menyenangkan, kesan either kesan atau pengalaman lah. Kalau ngiringin instrumen atau ngiringin vokal, karena waktu sebelum kuliah tuh kan taunya main piano tuh sendiri, kita ada kelas teori tapi kan ya cuma dengerin pasif lah gitu kan, kita nggak tahu main sama orang lain gitu. Terus begitu kuliah bisa ngiringin vokal gitu, terus bisa ngiringin instrumen lain, main duet, main forehand gitu tuh kayak wah ternyata seru ya kalau music with other people gitu. Makanya jadi kayak aku dan bisa belajar dari guru-guru vokal banyak banget karena kebetulan aku kayak 8 semester 8-8-nya ngiringin vokal terus, dan itu Janet. bisa belajar dari Miss Janet, Bu Bino gitu kan, Bu Delima juga, ya pokoknya banyak gitu. Jadi kayak ambil lesson vokal juga padahal enggak Bukan major. Iya. Bener-bener bisa explore banyak hal ya. Ya, itu sih membekas banget. Kalau aku paling demen berkumpul bersama teman-teman. Biasanya waktu bersama teman-teman lah yang paling berkesan. Apalagi waktu kita resital. Biasanya waktu kita resital banyak banget yang support gitu. Kayaknya kita punya kayak family sendiri gitu di dunia musik. Terus pulang resital ngopi bareng, nongkrong dulu. Ya ke mana tuh? Apa tuh Little Karawaci, Little Lipo? Bukan Little Lipo, apa sih depannya? Benton. Iya, Benton. Ya, betul. Terus latihan sampai malam, pergi makan bareng. Terus ya karena kita kan sekolah kecil kan, UPH itu sekolah kecil. Jadi terus kita bisa kumpul bersama dengan anak-anak dari departemen yang lain gitu, kayak kontem kan, anak kontem, terus anak vokal, terus gabung nyanyi di choir bersama. Kalau saya sih kesan yang membekas sih itu ya, komunitasnya. Oh Jill, sama itu makan siang lu yang pasti kalau lu udah nyobain satu menu seminggu itu terus. Bener banget. Itu masih sama, itu aku di Amerika juga begitu. Nasi goreng telur ya di Amerika suka general tao chicken kan. Itu bisa kayak tiap kali ke Dewi akan ya. Terus ngerjain PR pedagogi bersama dong di perpus. Jarang-jarang kita ke perpus di UPH itu. Terus di masa terakhir kayak semester terakhir atau semester kedua terakhir gitu, kita semua ngerjain PR pedagogi bareng Faris, bareng Desi, semua di. Nah, kalau PR pedagogi mah gue inget ada kenangan di tempat Michelle tuh. Waktu kerjain PR pedagogi gue lagi sakit. Ingat. Ingat Jill. Udah Des. Stop di situ, Des. Ya, nanti. Kenapa? Gue kepo nih. Nanti kita WhatsApp aja, Des. Nanti kita WhatsApp Kak Ruth. Yang pasti inget terus. Maunya diviralkan. Gue cuma punya foto yang foto jijil di library. Kayaknya Faris deh yang ngambil. Jadi yang kamu ceritanya pura-pura pingsan terus ditumpukin sama semua buku itu loh. Ingat? Lupa. Yang kalian dapat tugas suruh bikin silabus. Iya itu. Gitu terus harusnya gue siapin ya fotonya ya biar itu tugas paling berat selama di UPH kalau menurut saya. Kalau untuk saya karena saya belajarnya performance.
Makanya kejadian itu terjadi, Cil. Sampai nginep-nginep bikinnya silabus tuh kan, buka buku. Sampai sakit perut ya, Des? Cil udah mancing-mancing. Iya. Sakit perut. Berfungsi nggak sih? Atau sebenarnya nggak gitu berfungsi juga kerjaan itu? Silabus Maksudnya itu wah sangat berfungsi, Kak Ruth. Banget lah. Itu kayak kerjaan kita disuruh tahu. bikin silabus gitu loh maksudnya. Iya. Kalau nggak kita nggak bukain bukunya satu-satu, Kak Ruth. Partiturnya ini lagu apa sih? Lagu apa? Bener kan karena disuruh kan, iya. Kayak waktu itu juga gue pernah denger anak-anak UPH pada ngomel, ya nih si Pak Mario nyuruh gue ngafalin semua Beethoven Sonata harus dihafalin semua per opus, per nomor, per bagian harus dihafalin di tangan ada apa, awalnya kayak apa. Betul. Pada ngomel-ngomel, aku bilang lu bersyukur karena sekarang dipaksa. Nanti kalau udah ngajar, udah lu nggak akan dah buka dah. Kita kuliah itu kan yang lagi ini. Aduh, lagi nyari fotonya nih, nggak. Kirain ngajar jadi gampang gitu. Oh, Oh, tapi nih, nggak nih, jadi nih, nih. jadi nggak buka-buka lagi. Ketemu nih fotonya nih. Coba share Oh, oh. screen nih. Wow. Oh, oh. Wah, kecil banget nih. Tunggu. Share screen ya. Dah. Tara. Oh, wow. Langsung Ayo, jauh ini lu, foto Cil. lama banget. Ini 25 Iya, masih ada kilogram yang lalu ini. Ini Jijil. Ini Wah. bareng sama foto yang kita berempat itu. Ya ampun, iya bener. Aduh, inget banget aku ininya apa sampai di pojokan gitu. Terus kita semuanya kayak berbagi tugas. Ini kamu coba cek Book Muller, kamu coba cek apa? Oh, kalian Dr. collab. Carroll. Ya, Ah, kita bagi tugas kalau nggak salah ya. kocak ya. Aduh, Terus itu posting foto di grup BBM, waktu itu kan grup BBM. ya ampun, yes, BBM. Posting foto di grup BBM. Karut, ini nanti kalau belum lengkap, mau dimaafkan ya, ini kita udah mati-matian kerjanya. Kasih foto buat bukti. Kocak. Berguna banget sekarang- sih Karut, makasih. Wah, ini senang hati. Saya juga senang menyiksa kalian. Gimana, kalau yang sekarang persiapan S2-nya gimana? Pergi ke Amrik. Jadi abis Desi dari- duluan, because kan Desi yang pergi dulu. Aku Oh, yang bilang paling awal pergi karena- Desi. Ya, Oh, Desi langsung cabut. Karena nggak ada iketan. Jadi mereka berdua beasiswa nih, Kak Ruth. Oh Kan? iya, Dari bener. awal beasiswa. Oh. Mereka harus diikat, nggak boleh kabur dari UPH dulu. 1 Iya. tahun. Sedangkan aku nggak beasiswa. Jadi Jadi bisa kabur. Wan, betul. Jadi Terus kamu waktu itu kenapa mutusin ke Amrik? ceritanya juga semuanya go with the flow. Desi Nggak sih, banget dah itu. Sebenarnya dari kakak aku kan juga sudah kuliah di situ ke satu. Ya meskipun kita nggak satu kota, maksudnya udah ada gambaran lah. Ikut ke Amrik aja sudah, gitu kan? Tapi sebenarnya sih masalah di bahasa. Kalau di tempat lain Oh, bahasa males yang paling belajar bahasa. males banget belajar Iya. gitu. Tapi waktu itu juga random banget sih berangkatnya. Jadi sama kayak waktu S1 juga kan dadaan gitu kan. Ini juga pokoknya gue apply ya udahlah kalau diterima gue berangkat, kalau enggak ya sudah. Gitu. Desi banget, Des. Terus waktu itu ke Kansas itu karena bantuin Jekom acara yang ada Spooner itu loh, Kak Ruth. Ah, Aku ingat. kalian berdua Ada ikut. fotonya juga. Ada fotonya juga. Semuanya pasti ada acaranya dulu. Gue juga bingung kenapa bisa gitu. Gitu. Apa itu? Jcom Camp ya? Piano Camp ya? Panitia tuh jadi apa ya waktu itu ya? Yang di Bogor. Aku main Bukan- waktu itu. Bukannya kalian ikutan campnya? Enggak ya? Ya, aku ikut kayaknya. Cuma main kayaknya. Tapi nggak tahu campnya ikut apa enggak. Nggak ikut kayaknya campnya. Atau panitia Nggak ikut. ada? Nggak ikut. Yang ada Sam sama Steven ya? Iya, Sam betul. Haywood Sam sama Steven. Bener kan? Ah. Pokoknya Oh, yang terus jadi ikut itu Jennifer Kristanta kayaknya. Ya, ya Jennifer ada, benar. Iya. Ya, itu Ada sebenarnya Carla juga di situ. Carla juga ngikut. Oh. Ada Carla, ada Marta. Oh, Iya, ada Marta. iya. Wah, ingat. Masa di IPF itu juga ada.
Jadi Iya, benar-benar. gitu. Oh, terus jadi Desi kenal masuk Kansas karena lewat Stephen ya berarti. Lewat Stephen Spooner. Iya, lewat Steven Oke. Spooner, terus habis itu ya dia ngomong, dia yang kenalin ke Dr. Smith Ya. gitu. Jadi Desi audisi terus diterima. Nah, akhirnya pilih masuk ke Kansas sama Dr. Smith atas rekomendasi Steven Spooner. Spooner. Yes. Ada persiapan khusus atau gimana? Berarti nggak ada ya kalau Desi mah go with the flow aja ya. Nggak ada persiapan khusus juga yang ini. Kumpulin video recital. Udah. Gitu doang. Oh, Parah banget. Oh, Jangan ditiru ya, iya. teman-teman. Jangan ditiru. gila. Nggak ada rekaman lagi, nggak ada apa ya? Langsung aja ya. Langsung aja kumpulin video recital waktu itu kayaknya. Memang nggak ada Ya. persiapan gitu. Terus kan isi form kan, paling minta-minta rekomendasi guru-guru kan, suruh ada 3 guru kasih rekomendasi kayak gitu-gitu. Ya. Oke. Ini beneran go with the flow. Kalau ini jangan ditiru sih, tapi harus ada persiapan. Setidaknya persiapan mandi kembang 7 rupa gitu atau gimana? Desi Ini nggak pakai apa-apa. Iya. Sekilas tentang Desi Valentina Pranowo. Perjalanan musik Desi dimulainya ketika ia memulai kursus pianonya di Kediri pada usia 7 tahun. Kecintaannya terhadap dunia musik, terutama piano, mendorongnya untuk melanjutkan pendidikan perguruan tingginya di Universitas Pelita Harapan dan mengambil jurusan piano performance di bawah bimbingan Dr. Jonas Nugroho. Pada masa kuliahnya, ia mendapatkan beasiswa penuh karena memegang salah satu IP tertinggi pada saat itu. Tahun 2011, ia melanjutkan studinya di University of Kansas untuk mengambil jurusan Master Piano Performance di bawah bimbingan salah satu pedagog terkenal di Amerika, yakni Dr. Scott McBride Smith. Pada masa studinya di Amerika, ia terpilih menjadi juara pertama di Kansas Music Teacher Association Piano Competition Graduate Level. Ia juga terpilih untuk bermain di salah satu hall yang terkenal di Kansas. Ia juga mendapat beasiswa di Kansas University. Kecintaannya terhadap dunia pendidikan membuat ia tergerak untuk memajukan dunia musik di Indonesia melalui pendidikan yang berkualitas dan terarah. Saat ini, ia menjabat sebagai kepala sekolah di Quattro Music Academy di Citra Raya, Surabaya. Tidak hanya itu, ia juga aktif diundang sebagai juri ujian maupun kompetisi, baik di dalam maupun di luar negeri. Kalau Titin gimana? Kalau aku karena kan aku harus yang itu tadi ikatan beasiswa, jadi harus kontrak kerja dulu kan. Kalau aku kontrak kerjanya tuh 2 tahun, akhirnya terus ngajar di SPH. Jadi balik lagi karena satu alasan ekonomi. Jadi ternyata setelah ngobrol-ngobrol, dan kalau di SPH kan juga banyak ekspat-ekspatnya kan yang dari US gitu kan. Jadi kebetulan dosen kita itu tuh juga dari US, jadi makanya mungkin lebih familiar sama sistem scholarship, sistem aplikasi di sana. Dan aku nemuin bahwa kalau ke US itu bisa nggak harus live audition, karena ceritanya kan nggak ada uang untuk live audition ke sana, terus baru berangkat lagi gitu kan. Jadi kayak tahu pre-screening itu bisa dijadiin audition juga, terus ya udah bikin nih recording, tapi kan udah nggak di UPH waktu itu, jadi nggak punya grand piano kan, nggak tahu mau record di mana. Akhirnya penyelamat saya adalah Jijil. Ingat gak sih Jil, aku minjem grand pianomu di kos buat record akhirnya. Iya. Oh, yes. Wah, memori semua terbuka sekarang. Dia penyelamat saya untuk bisa recording. Kaget loh, gue bener-bener lupa. Baik banget, Mr. Mamoru tuh ya masih mau kasih kita lesson untuk bantuin persiapan ke Amerika supaya bisa diterima gitu. Padahal udah kelar tuh ya, udah nggak ada kewajiban dari Mamoru untuk ngajar kamu, tapi dia tetap masih mau bantu gitu ya. Dan dia kayaknya bahkan nungguin sampai kita berangkat, baru akhirnya dia juga selesai masa kerja di ya, akhirnya gitu. Jadi udah bener-bener kayak totalitas terima kasih Mr. Mamoru. Dan Desi tuh pembuka jalan banget. Jadi Desi juga yang akhirnya kayak kasih info, lu pasti cocok banget sama Dr. Smith karena begini gitu. Ya, Christina email dulu. Iya, email dulu, cari info gitu kayak, ya, udah jalan Tuhan ke sana ya. Dan bahasa juga karena waktu di SPH kan ngeliat, buset nih orang-orang, anak-anaknya tuh lebih jago bahasa Inggris dari kan.
Terus aku tahu suatu saat akan balik ke Indonesia juga, dan kayaknya nih ngeliat anak-anak sekarang semua international school ya udahlah mantepin aja bahasa Inggris ke US, balik lagi gitu. Iya, 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 iya. Dan jadi kamu berangkat ke sono sudah dengan tujuan mau apply beasiswa ya, memang di sana. Oke, itu apa ada prosedur sulitnya atau apa gimana atau berdasarkan ranking, berdasarkan nilai audisi apa gimana tuh beasiswa? Itu tidak ada yang tahu jawabannya, tapi aplikasinya memang banyak. Maksudnya kita kan nggak tahu keterima atau nggak keterima, karena kan apply beberapa sekolah. Heeh. Ada yang keterima, ada yang enggak kan akhirnya gitu. Nah, terus kan kita bisa tahu kenapa yang di sini keterima, kenapa di situ nggak keterima, kan nggak ada yang tahu kenapa. Ya. Tapi ya syarat aplikasinya kurang lebih rekomendasi, terus begitu apalagi ya isi form sih kebanyakan ya. TOEFL, oh iya mesti TOEFL. Iyalah, betul pastilah. Ya. Apa namanya aplikasi untuk kayak mau jadi teaching assistantship yang kayak gitu-gitu. Itu ya semua searching detail di Iya. website. S1 S1 kita diakui ya di sana ya. Jadi misalnya S1 UPH langsung lanjutin S2 oke semua. Ya, Surat rekomendasi paling kayak yang tadi Desi bilang ya. biasa Kan menurutku kayak koneksi itu penting banget sih Kak Ruth. Jadi aku kayak merasa bisa sampai ke Kansas mungkin karena ada Spooner itu gitu. Dan waktu Christina mau masuk itu, Dr. Smith tuh tanya, teman kamu nih namanya Christina mau masuk ke sini, gimana anaknya? Wah, rajin banget, jangan takut nih, dokter. Dia mah top markoto paling rajin, rapi, ini kayak gitu-gitu. Maksudnya orang-orang itu kan lebih senang terima murid yang kayak niat. Udah pasti, bener. Udah pasti, iya. Daripada gua nggak kenal malu lu nih siapa nih? Gambling mah, iya. Males lagi atau gimana gitu. Bener sih, koneksi itu penting, networking ya istilahnya ya. Bukan KKN, tapi networking gitu sebenarnya. Dan itu yang buka-buka jalan juga sih. Maksudnya kayak kamu itu buka jalan dari Pak Yo awalnya gitu kan, buka jalan IPF, terus si Spooner buka jalan ke Dr. Smith gitu. Dan kamu juga membukakan jalan tuh si Christina. Christina paling enak dong nih berarti. Di depan dibantuin Desi, di belakang dibantuin Jijil. benar. Semua terkoneksi. Benar. Semua tuh gara-gara ada malaikat ya. Betul. Konspirasi dunia yang baik. Kalau Jijil juga sama ya? Kamu 2 tahun juga ya? Saya 2 tahun plus 1 ditambahin lagi karena ada beasiswa lagi, yaudah ditambah 1 tahun. Jadi kamu paling belakang, kamu paling akhir berangkatnya. Siapa? Kamu. Aku duluan kayaknya, aku habis Desi. Nah, terakhir. Soalnya Jijil ikatan kerjanya setahun doang. Kalau aku 2 Oh iya betul. Oh, jadi kamu 2 tahun juga, Christina 2 tahun juga jadinya totalnya. Enggak, aku ikatan kerja 2 tahun. Ya, tadi Jijil katanya 2 plus 1. Oh, bukan maksudnya di sana di US-nya 2 plus 1 tahun. Oh, I see. Sorry ya. Oke. Jadi duluan Jijil 1 tahun, terus baru Christina. Ya, betul. Terus kamu gimana jalannya ke sono? Jalannya ke sono, kenapa milih Amrik gitu kan? Ya sama, karena bahasa Inggris lebih familiar. Terus mereka juga menawarkan beasiswa. Ya itu kayaknya package yang paling menarik adalah beasiswa. Atau they call it kayak assistantship gitu. Jadi selain kamu dikasih beasiswa, kamu juga dikasih stipend. Sekitar $800 per bulan. Jadi not bad. Cukup banget ya? Lumayan banget. Jadi bisa cover accommodation, terus jajan dikit gitu. Terus rekomendasi dari Mamoru juga kan, karena Mamoru kan juga dari Jacob School. Sebenarnya udah di brainwash dari kayak first semester, tahun pertama di brainwash, ini guru saya, ini Battersby itu ngajar di Jacob School Indiana gitu. Kamu kalau mau ngelanjutin, kamu lanjutin sama dia ya. Dia tuh baik, dia sangat fatherly segala macam. Saya udah di brainwash gitu. Kamu nanti harus sama Battersby. Cuma pada awalnya sebenarnya hasrat untuk keluar negeri nggak begitu besar karena pada waktu itu finansialnya juga tidak bagus, terus orang tua lagi sakit segala macam itu sebenarnya. Tapi Mamoru tetap
membara gitu loh. Jadi Hmm. dikasih lesson, terus diingetin, oh deadline-nya itu 1 Desember, kamu cepetan bikin video, terus udah latihan belum? Oh nggak sempat, kan waktu itu kan bener-bener sibuk ngajar, terus diingetin ya harus latihan besok lesson gitu. Jadi kadang tuh ngajar udah sampai jam 9 malam gitu, mesti latihan sampai jam 11 malam atau jam 12 malam terus ya. Jadi Sir Mamoru itu yang malaikat datang dari Jepang lah. Ya, ya yang mengkoneksikan saya dan Christina untuk ke luar negeri. Ya, terus Iya sih. ya, terus kita prepare lagu audisi, terus harus prepare personal statement. Iya, perfect-nya. Harus kayak bikin esai gitu. Ya. Ya, bikin esai kalau mau di consider as a scholarship student. Ya, mungkin ngaruh, mungkin enggak, tapi ya kalau di Amerika harus bikin statement gitu, harus bikin essay. Ya, kalau aku juga dulu harus bikin kalau kalau apa? Karena kan intinya kenapa kita harus ngasih scholarship ini ke lu gitu. Betul, Jadi kita harus bukan jual diri tapi ngasih tahu visi misi kita gitu loh. Kenapa kita betul. membutuhkan ya. Ya itu logis lah kalau ini ya. Hmm. Kalau di sini mungkin beasiswa yang ditanya surat keterangan miskin gitu. Tapi kalau di sana emang enggak sih. Maksudnya lu mampu nggak mampu kalau emang lu memenuhi syarat kita ya dapat aja gitu scholarshipnya. Ada standar, ada financial statement yang mereka Oh ada ya? suruh kumpulin juga, karena kan mereka juga nggak mau kita tiba-tiba terlantar gitu di US, kita kan anak Oh apa iya, internasional iya. gitu, jadi Iya. harus ada kayak minimum Ya, ya, ya. finance ya, Itu juga. Tapi itu kan bukan syarat beasiswa. bukan Itu syarat mau dapat visa kayaknya. betul Iya. ya, syarat international student in general. Iya, untuk visanya sih kayaknya. Kenapa tadi Tin kamu mau ngomong sesuatu? Enggak. Oh ya udah. Enggak apa-apa. Cuma nanya aja karena tadi kayaknya kamu mau ngomong gitu tapi nggak jadi. Terus nyampe sono gimana? Nah, yang shock-shocknya gimana tuh? Nyampe Stres? sono, untung Stresnya apa? saya nggak begitu stres banget karena ada Michelle Bahari. Jadi saya ke Ah, sana bareng Michelle. Tadi ya. Jadi sebenarnya seneng gitu punya buddies, kita ke sana bareng-bareng, terus miskin bersama gitu kan. Terus kayak share, dulu awal-awalnya masih share Chinese food itu berdua, satu buat berdua gitu. Karena Terus porsinya kita juga gede. masih bisa share boarding house. kenapa Des? Di sana kan porsinya gede banget. Oh, porsi makanan. Iya. Pertama kita nggak habis sih Kak Ruth, tapi lama-lama habis juga. Bener, Des. Dia mah bohong, dia ngomongnya gitu tapi pulang-pulang jadi kurus banget dia. Oh iya benar. Ya gue pulang jadi habis badan gue. Iya. Jadi nanti kamu ceritain ya stresnya kenapa ya Des sampai kamu kurus ya. Sekarang jujur dulu. Sekarang mengenai Cecilia Ratna. Dia adalah lulusan dari Jacob School of Music di bawah bimbingan Edmund Battersby dengan IPK sempurna. Setelah lulus dari SMA, ia melanjutkan pendidikan musiknya di Universitas Pelita Harapan di bawah bimbingan Mamoru Yabuki. Selama studinya di Indiana, Cecilia mendapatkan beasiswa Artistic Excellence Award dan dipercaya untuk mengajar kelas piano sekunder. Minatnya di musik tidak berhenti hanya di piano saja. Sebagai penyanyi kur, dia juga pernah tampil bersama Batavia Madrigal Singers dan Notus Choir di Amerika. Sebagai pemain musik kamar, Cecilia pernah tampil bersama Ado Orchestra di Esplanade Recital Studio Singapore, Jakarta Concert Orchestra, Indiana Ad Hoc Orchestra, dan The Java String Quartet. Kegiatan bermusik lainnya ia sukai adalah berkolaborasi dengan vokalis dan pemain instrumental lain seperti pemain biola, flute, saksofon, dan low brass. Cecilia mempunyai kepercayaan bahwa kebahagiaan yang didapatkan dari bermain dan mengajar harus juga diturunkan ke generasi selanjutnya. Dia telah menjadi salah satu antusias piano pedagogi dari tahun 2007 hingga sekarang. Saat ini, ia adalah tenaga pengajar di Nafa School of Young Talent di Singapura. Stresnya, ya Gil, ada stresnya. kamu sama Michelle barengan memang berangkatnya barengan. Barengan. Kita Oh, oke. berdua last minute banget ininya apa cari-cari informasi dan prepare jangan ditiru. Ah, ya tapi itu punya buddies itu benar-benar mengurangi rasa stres sih. Ya, Ya. kebayang. Perbedaan yang mencolok pasti learning attitude-nya mereka. Learning attitude-nya in US
sama learning attitude di Indo beda banget. Karena Jelas mereka banget. mereka kan education filosofinya kan progressivism. Mm-mm. Jadi uh, kayak semuanya itu harus about you, about the student gitu. Jadi the student is the learner, so the learner is the one who questions and be curious about the learning matters. Nah, jadi apapun tuh semuanya kita harus mandiri. Jadi mereka cuma kasih halaman buku dari mana sampai mana. Terus ya udah kita harus siapin, dan pas udah sampai di kelas itu udah harus taraf pengertian kita tuh harus di taraf dimana kita bisa mendiskusikan topiknya gitu. Jadi Ya, pas kelas pertama, kelas besar gitu, wah semuanya especially yang bule-bule kan, mereka itu kayak udah benar-benar siap, terus siap dengan pertanyaan, dengan opini, betul. terus Ya. dengan semua detail-detail tanggal, detail-detail numbers, semuanya kayak wah mereka keren sekali. Bisa sampai mendiskusikan tentang sampai dalam gitu. Nah, itu Nah, itu yang gue alami itu tentang Beethoven Symphony itu. betul. Kadang Bruckner ada berapa simfoni gitu kan. Oh, Ya, terus udah ngomongin harmoni, udah ngomongin ini, instrumentasi, segala orkestrasi. Hah, gitu ya. Jadi ya memang learning attitude ya yang ngerti. Terus, dulu itu kita memang udah belajar, tapi kita belajarnya kayak masih separate gitu loh. Teori, terus history, terus practice. Nah, mereka tuh kayak udah mengaplikasikannya ya. gitu, udah jadi satu gitu loh semua pengertiannya. Ya, kita tuh masih terpisah-pisah. Jadi kita tahu informasinya secara terpisah, tapi nggak bisa ngomongin musik secara gimana ya, secara holistik gitu Ya, kayak mereka. Jadi Ya, ya. awal-awal wah ini gimana? Apalagi kan kita kan under beasiswa gitu kan. Jadi yang bikin stres lagi adalah kita harus maintain GPA kita gitu, IPK kita. Ini gimana? Karena kan memang harus partisipasi kan di dalam diskusi itu kan. Jadi kita benar-benar wah, saya sepertinya sih lebih banyak waktu di library daripada di practice room kalau pas di US. Ya, karena benar-benar wah 50 halaman, 100 halaman dan semua Inggris. Maksudnya kita tahu Inggris, tapi kan Inggris tertulis itu kan lebih susah lagi kan untuk Betul banget. Yoi. ya. Jadi Ya. disitulah bedanya yang bikin stres. Ya. Hmm. Tapi belajar banyak. Certainly Pasti. bikin kita lebih dewasa. Gitu. Emang kalau kuliah di sini nggak bikin kamu dewasa?